Kami telah mencapai waktu di mana tidak mungkin untuk mengasumsikan apa yang masa depan simpan untuk peradaban. Ikuti saya saat saya menjelaskan skala Kardashev. Skala Kardashev mengategorikan kemampuan teknologi sebuah peradaban berdasarkan energi yang dapat mereka manipulasi dan eksploitasi. Ini berasal dari proposal Nikolai Semenkovich Kardashev yang mencari tanda-tanda kehidupan asing di sinyal kosmos dan mengembangkan sistem klasifikasi untuk masyarakat hipotetis berdasarkan penggunaan energi mereka. Skala Kardashev diciptakan untuk mengukur kemajuan teknologi suatu peradaban berdasarkan jumlah energi yang dapat digunakan. Dibagi menjadi 3 tipe. Skala mengikuti hierarki struktur astrofisika di alam semesta lokal kita. Setiap level energi dalam skala ini sesuai dengan kemampuan mengelola sumber daya energi dari planet yang dihuni, tipe 1, bintang dalam sistem tata surya, tipe 2, dan seluruh galaksi, tipe 3. Astronom lain memperluas skala untuk menyertakan tipe 4 dan 5. Contoh peradaban yang mungkin sejajar dengan skala Kardashev dapat berasal dari bumi maupun mungkin ekstraterestrial. Astronom dan astrofisikawan Amerika Carl Sagan saat mencoba mengklasifikasikan peradaban kita saat ini, mencatat bahwa kita belum mencapai tingkat tipe 1 dan karenanya menjelaskan dan menyesuaikan skala sebelumnya menjadi tipe 1. Manusia belum mencapai status peradaban tipe 1 karena ketergantungan terus-menerus kita pada sumber energi tradisional. Menurut Carl Sagan, pada tahun 1900, selama revolusi industri, peradaban bumi kita masih berada di tahap tipe 0, sebagai budaya yang sederhana dengan perjalanan panjang yang harus ditempuh sebelum mencapai status yang diinginkan. Pada tahun 2058, indeks berada di 0,72 dari skala tersebut. Freeman Dyson memprediksikan bahwa kita akan mencapai tipe 1 dalam 100 hingga 200 tahun, tipe 2 dalam 11.200 tahun, dan tipe 3 antara 100.000 hingga 1.000 tahun. Sebelum kita melanjutkan dengan penjelasan tentang skala Kardashev, mohon bagikan pendapat Anda tentang video tersebut agar kami dapat meningkatkan dan menawarkan konten yang lebih baik untuk Anda penonton. Selain itu, jangan lupa untuk berlangganan saluran agar tidak ketinggalan video kami setiap minggu. Mari kita sekarang mengamati lebih rinci beberapa karakteristik dari 4 posisi energi. Apa yang mewakili secara harfiah setiap kategori ini? Tipe 0 adalah peradaban yang energinya terutama berasal dari sumber di mana bentuk energi tersimpan ringan dan ditemukan sebelum tipe 1, 2, 3 tertentu. Hari ini, budaya kita termasuk dalam tipe 0, menggunakan sumber daya seperti batu bara, minyak, atau gas alam. Kita belum mencapai tipe 1 dalam skala Kardashev yang menyiratkan bahwa sebuah peradaban tipe 1 akan memiliki kendali penuh atas energi planet tempatnya tinggal. Ini berarti bahwa sebagai sebuah peradaban tipe 1, kita akan mampu mengendalikan penuh bumi. Peradaban ini berhasil menguasai dan menggunakan energi yang diberikan oleh planetnya, yang mana mereka memiliki kendali penuh. Mereka dapat, misalnya, menangkap semua cahaya bintang yang memancar ke planet tersebut. Namun, kemampuan untuk memanfaatkan seluruh energi bumi juga berarti memiliki kendali atas semua kekuatan alamiah. Suhu dan iklim planet bisa dikendalikan seperti yang bisa dikendalikan oleh gunung berapi, kondisi cuaca dan gempa bumi. Mungkin peradaban ini memiliki kekuatan untuk mengubah iklim dan bahkan gempa bumi sesuai keinginan, yang akan memungkinkan kita mempengaruhi alam. Itulah intinya. Konsep ini mungkin terdengar luar biasa, tetapi jika dibandingkan dengan kemajuan yang dapat dicapai dalam beberapa tahun mendatang, menyadari bahwa saat ini kita hanya memiliki pengendalian yang bersifat dasar dan primitif. Tahap selanjutnya adalah peradaban tipe 2. Tingkat ini mewakili fase berikutnya dalam evolusi masyarakat. Melalui ini, penduduk dari peradaban jenis ini akan mampu menggunakan energi dari bintang utama mereka, matahari mereka, tidak hanya mengonversi cahaya bintang menjadi energi, tetapi melakukan kontrol langsung terhadap bintang itu sendiri, memanipulasi orbit semua planet dalam sistem, memperoleh asteroid dan komet sebagaimana yang mereka inginkan, dan pada akhirnya mengkonsumsi seluruh sistem tata surya. Jika manusia dapat bertahan cukup lama untuk mencapai langkah ini, dan objek sebesar bulan datang ke arah sistem tata surya kita dalam lintasan tabrakan dengan planet biru kita yang kecil, kita akan memiliki kemampuan untuk menghancurkannya dari angkasa. Atau, jika kita memiliki waktu, kita akan memiliki pilihan
untuk mengalihkan planet kita, menghindari tabrakan sepenuhnya. Namun, mari kita asumsikan bahwa kita tidak ingin memindahkan bumi. Apakah ada alternatif? Ya, karena kita bisa mengalihkan planet Jupiter atau planet lain sesuai pilihan kita ke orbitnya. Apakah tidak menarik? Dengan cara ini, kita akan maju dari mengendalikan sebuah planet menjadi mengendalikan sebuah bintang, memungkinkan kita untuk mendapatkan energi yang diperlukan untuk membuat peradaban kita praktis kebal terhadap kepunahan. Penting untuk dicatat bahwa konsumsi energi itu 10 miliar kali lebih besar dari produksi energi oleh sebuah peradaban tipe 1. Selain itu, sebuah spesies yang kini berkembang menjadi budaya tipe 3 sedang menjadi penjelajah antar galaksi dengan pengetahuan yang luas tentang energi, yang kemungkinan besar akan mengakibatkan supremasi spesies mereka. Sebuah peradaban tipe 3, ketika menjadi dominan, akan meliputi seluruh galaksi, mengkoloni dan mengendalikan banyak sistem. Dengan ratusan ribu tahun evolusi, baik biologis maupun teknologis, penduduk budaya ini mungkin sangat berbeda dengan ras manusia yang kita kenal. Suatu peradaban tingkat 3 mengendalikan energi dalam skala galaksi di galaksi mereka sendiri, dan mungkin telah menghancurkan satu atau lebih galaksi tetangga. Peradaban ini telah mencapai tingkat eksperimen energi yang tinggi, termasuk studi lubang hitam. Mereka memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan ruang dan waktu secara bersamaan, serta melarikan diri ke masa lalu dalam kasus kematian akibat paparan energi termal. Konsumsi energi oleh peradaban tipe 4 adalah 10 miliar kali lebih tinggi dari energi yang diproduksi oleh peradaban tipe 2. Tipe 4 mewakili tingkat yang diperluas menjadi peradaban supergalaksi dengan kemampuan untuk menjelajahi seluruh alam semesta dan menggunakan energi yang dihasilkan oleh beberapa, mungkin bahkan semua galaksi. Zoltan Galantai mengusulkan perluasan teoritis skala, memimpikan masa depan di mana sebuah peradaban tipe IV menguasai dunia untuk mengendalikan energi dari seluruh alam semesta yang teramati, termasuk materi gelap. Peradaban ini akan memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan ke alam semesta lain atau mengirimkan informasi ke sana, memungkinkan perkembangan ke budaya tipe 0 dengan potensi untuk berevolusi menjadi budaya tipe I. Peradaban ini mendekati atau bahkan melampaui batas-batas eksotis imajinasi ilmiah berdasarkan pengetahuan kita saat ini, bahkan mungkin tidak mungkin terdeteksi. Para ilmuwan sendiri setuju bahwa peradaban ini tidak akan bisa diidentifikasi, karena tindakan mereka akan bercampur dengan proses alam. Ilmuwan Michio Kaku dalam bukunya Dunia Paralel menyajikan definisi alternatif untuk peradaban tipe 4, merujuk pada masyarakat yang tidak mampu mengelola sumber energi galaksi, seperti energi gelap. Sebuah cara yang dapat dipikirkan untuk menangkap semua energi dari sebuah bintang adalah melalui bola Dyson. The Dyson sphere is a hypothetical megastructure that encloses a star to capture all of its emitted energy. The concept was originally proposed by Olaf Stapleton in his 1937 novel Star Maker, but was popularized by physicist Freeman Dyson in his 1960 paper titled Search for Artificial Stellar Sources of Infrared Radiation. Dyson menyatakan bahwa kehadiran struktur-struktur ini akan menjadi hasil alamiah dari peningkatan kebutuhan energi dari peradaban teknologi serta pencarian untuk kelangsungan hidup jangka panjangnya. Selain itu, dia menunjukkan bahwa pencarian akan struktur tersebut bisa mengungkap keberadaan kehidupan alien yang canggih dan cerdas. Berbagai jenis bola bisa ada, masing-masing dengan kemampuan penyerapan energi sesuai dengan tingkat teknologi dalam skala Kardashev. Perangkat serupa yang mencari untuk mengeksplorasi dan menyimpan energi dari bintang disebut sebagai proyektil Dyson, dengan beberapa di antaranya termasuk proposal untuk pemukiman dan pengembangan industri. Sebagian besar ide dibandingkan dengan kerangka yang mengelilingi bintang, meskipun ada pula interpretasi di mana konsepnya adalah cincin atau set baterai. Para ahli menjelaskan bahwa seiring masyarakat berkembang dan menjadi lebih kompleks, kebutuhan energinya meningkat secara substansial karena pertumbuhan populasi dan kebutuhan energi dari peralatan-peralatan yang berbeda. Skala Kardashev dibuat untuk mengukur kemajuan teknologi suatu masyarakat. Mari kita sekarang menjelajahi secara rinci transisi dari peradaban tipe 0 ke peradaban tipe 1. Apakah ini mungkin dilakukan?
Seperti yang disebutkan sebelumnya, diperkirakan kita akan mencapai tipe 1 dalam sekitar 100 tahun, dengan kemampuan untuk mengatasi tantangan seperti kondisi iklim, gempa bumi, gunung berapi, dan fenomena planet lainnya. Periode transisi dari kultur tipe 0 ke tipe 1 dianggap sebagai yang paling kritis dan berbahaya dalam skala, karena kami memiliki senjata kimia dan biologis dengan potensi untuk memusnahkan segala bentuk kehidupan di planet ini. Selain itu, kecerdasan kolektif kami masih belum sepenuhnya berkembang, yang berarti penggunaan teknologi baru bisa menyebabkan kepunahan budaya yang bersangkutan sebelum menyelesaikan transisi ke tipe watu. Senjata yang dapat menyebabkan kerusakan besar, termasuk senjata nuklir, biologis, dan geofisika, bersama dengan peningkatan suhu planet yang tak terkendali dan kerusakan mekanisme perlindungan alamiah seperti magnetosfera dan lapisan ozon. Sudah waktunya bagi kita untuk mempertimbangkan situasi ini dari sudut pandang baru. Ada petunjuk bahwa kita lebih dekat dari yang kita kira mencapai status peradaban tipe 1. Bagi peradaban manusia di bumi, beberapa tanda transisi ke peradaban tipe 1 dari tipe 0, termasuk penjinakan energi nuklir, upaya globalisasi dalam teknologi, bahasa, budaya, dan sistem politik, prediksi gempa bumi yang berhasil, dan bahkan kemampuan untuk menyebabkan gempa bumi. Selain itu, sesuatu yang menghabiskan sebagian besar waktu dan energi kita adalah internet. Internet adalah sesuatu yang kita gunakan setiap hari dan merupakan bagian dari kita. Bagi para ilmuwan, namun, internet mewakili lebih dari itu. Itu adalah petunjuk penting bahwa kita sedang menjalani awal tipe 1. Menyaksikan munculnya tipe 1 adalah hak istimewa dan memungkinkan kita untuk menjadi bagian dari sejarah, menjelajahi cakrawala baru yang sebelumnya tidak diketahui. Apa yang menarik dari skala Kardashev adalah kemungkinan melihat dalam kehidupan nyata apa yang biasanya kita saksikan dalam serial dan film populer. Lebih dari sekadar fiksi ilmiah, ini adalah skenario yang mungkin terjadi. Batas antara imajinasi dan realitas digugat. Apakah Anda tidak merasa menarik? Sekarang kita memahami skala Kardashev dan yakin bahwa kita sedang berkembang menuju tipe 1. Kita bisa melihat rutinitas harian kita dengan lebih bersyukur. Meskipun kita tidak mencapai puncak skala, hanya fakta bahwa kita telah membayangkan dan menginginkannya bisa membawa kita kebahagiaan. Terima kasih atas menonton semuanya. Saya ingin tahu pendapat Anda tentang skala Kardashev. Apakah Anda setuju dengan klasifikasi tersebut? Apakah Anda percaya bahwa kita sedang mendekati peradaban tipe 1? Apakah Anda ingin menyaksikan kemajuan ini? Bagikan pendapat Anda di komentar berlangganan saluran ini. Dan sampai jumpa lagi.